Yang rakyat maksud sesuatu yang belum sangat dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius. Menyangkut pembangunan ibu kota negara yang baru, sebuah mega proyek, Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri. Indonesia tentu tidak boleh terus-menerus menambah utangnya. Dan kita bersyukur bahwa strategi pembangunan yang ada sekarang adalah Indonesia sentris. Jadi kita jangan melihat hari ini, apalagi menjadi bahan sekedar untuk kita ngetawain. Ya, nggak ada artinya membangun tradisi keilmuan bukan dengan itu. Saya bersama Bapak Presiden sempat ada di sini pada saat peluncuran kawasan ini beberapa bulan lalu, dan kemajuannya tampak betul, dan salah satu hal yang sangat membahagiakan adalah melihat progres. Dan progres itu adalah semacam bukti dan komitmen buat kita semua untuk yakin bahwa ini bukan proyek mercusuar, ini bukan proyek imajinatif, tapi ini adalah benar-benar sebuah proyek di mana sentra pembangunan akan disebar, didistribusikan bukan hanya di Jawa tapi di Kalimantan. Kenapa IKN sampai sekian banyak ditaruh di Kalimantan? Itu akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Efek bermulti, bukan berganda, tapi efek berlipat-lipat. Ekonomi dan semuanya. Itu kalau saya memandang itu seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau mau menunggu utang kita selesai, ya, maka Kalimantan nggak akan maju-maju. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Disinilah kita mulai future economy, green economy, future teknologi. Ya, kita berdoa bersama bahwa ini berjalan dengan baik, kita awasi bersama, jangan sampai kemudian timbul hal-hal yang tidak diinginkan, kelancukan yang terjadi, penyelewengan anggaran dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan ini baik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak ada alasan buat siapapun untuk meragukan, dan kita semua siap mendukung dari teman-teman media untuk mendiseminasikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan IKN ini, sehingga semua orang makin lama makin yakin, dan setelah mereka yakin, mereka tahu, mereka mengerti, dan akhirnya mendukung. Bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas, karena kalau misalnya daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Nanti mau nggak ini kalau media harus berkantor di IKN? Mau nggak ya? Mau kayaknya. Tapi dikasih tempat yang enak, tapi nanti juga ini pasti jadinya tempat yang enak, ya. Udaranya udah enak, mungkin karena lagi adem. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu panas, karena kan tadi juga udah ke Persemayan akan ditanam banyak-banyak pohon di sini. Gitu. Pakai merdeka. Merdeka. Apa itu namanya? Kami tidak mimpi dan kami tidak mengira, karena jalannya saja kalau dulu kan lewat air kemudian pakai kelutuk begitu, kemudian tiba-tiba sekarang ini di tahun 2020, 2021, 2022 ini mau menjadi IKN. Jadi saya pikir ini adalah mungkin sebuah sebuah mukjizat. Mengenai ibu kota baru, bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang
ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Ibu kota itu kan urusannya urusan fisik. Kenapa Bapak mikirnya pohon dulu? Enggak, kita itu ingin filosofisnya kan diferensiasi dengan ibu kota lain. Ada yang etnik, ada yang, tapi yang ini kan yang kesini belum ada sama sekali. Jadi tentu saja karena kegiatan untuk pembangunan persemaian ini adalah untuk mendukung pembangunan IKN, sehingga tentu saja kita harapkan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini, dan ini sebenarnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini kita harapkan nanti akan menjadi pertama barangkali ya Pak ya, pertama pembangunan kita untuk merehabilitasi lokasi IKN sesuai dengan perencanaan daripada IKN sendiri untuk membangun Forest City gitu. Kita harapkan ini kita bekerja bersama-sama nanti dengan PUPR, kita akan mengisi untuk rehabilitasinya, PUPR dengan infrastrukturnya dan juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi sinergitas itu akan terbangun di sana.